Menurut laporan Defensa Sentral Real Madrid sebenarnya sudah pernah mencoba merekrut Saliba dari Arsenal. Namun sayangnya upaya mereka berakhir dengan kegagalan. Arsenal sama sekali tidak berniat melepas bek andalan mereka. Bagi The Gunners, Saliba adalah pilar penting di lini belakang dan kepergiannya bisa mengganggu stabilitas tim. Namun Real Madrid tak begitu saja menyerah. Mereka dikabarkan akan kembali mendekati Arsenal dengan strategi baru. Kali ini mereka datang dengan penawaran pertukaran pemain. Madrid bersedia menukarkan Rodrigo untuk mendapatkan Saliba. Mereka tahu bahwa Arsenal sangat tertarik pada Rodrigo. Oleh karena itu, Madrid menilai ini sebagai langkah tepat untuk membujuk Saliba pindah ke Spanyol. Bek andalan Chelsea, Levi Colwill, mengalami cedera parah saat sesi latihan baru-baru ini. Sang bek mengalami cedera ACL dan diprediksi akan absen dalam waktu lama, bahkan berpotensi melewatkan seluruh musim 2025-2026. Situasi ini memicu spekulasi bahwa The Blues akan segera mencari pengganti Colwill di bursa transfer. Namun menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, rumor tentang Chelsea memburu bek tengah baru hanyalah isapan jempol belaka. Pelatih Enzo Maresca dinilai masih puas dengan stok bek tengah yang dimiliki saat ini. Apalagi Chelsea baru saja merekrut Jorel Hato yang bisa beroperasi di posisi bek tengah. Romano juga mengungkapkan bahwa prioritas Chelsea saat ini justru menjual beberapa pemain daripada membeli yang baru. Bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Chelsea terkait kepindahannya ke Stamford Bridge. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, pemain sayap berusia 21 tahun ini telah menjadikan Chelsea sebagai prioritas utama dibandingkan klub lain seperti Napoli dan Bayern Munich. Meski kesepakatan pribadi telah tercapai, transfer belum selesai karena Chelsea dan Manchester United masih harus bernegosiasi mengenai biaya transfer. Manchester United mematok harga sekitar 50 juta euro untuk Garnacho, sementara Chelsea berharap bisa mendapatkan kesepakatan dengan nilai mendekati 40 juta euro. Pembicaraan antara kedua klub diperkirakan akan segera berlangsung. Bek muda asal Ukraina Ilya Zabarny dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain. Pemain berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk Bournemouth menjadi target utama pelatih PSG Luis Enrique untuk memperkuat lini pertahanan tim. Menurut laporan terbaru, negosiasi antara PSG dan Bournemouth sudah memasuki tahap akhir dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 60-70 juta euro. Zabarny juga telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub asal Paris tersebut. Kesepakatan ini tinggal menunggu penyelesaian detail kecil sebelum diumumkan secara resmi. Zabarny yang dikenal karena kemampuan bertahannya yang solid dan visi permainan yang baik, memilih PSG meskipun sempat diminati klub seperti Tottenham. Kedatangan Zabarny diharapkan dapat memperkuat pertahanan PSG dalam persaingan di Liga 1 dan Liga Champions musim ini. Menurut laporan dari The Athletic, Newcastle United dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan striker muda FC Porto, Samu Aguehoa. Pemain berusia 21 tahun asal Spanyol ini menjadi target karena ketidakpastian masa depan penyerang bintang mereka, Alexander Isak. Aguehoa tampil mengesankan musim lalu dengan mencetak 27 gol dalam 45 penampilan untuk Porto, termasuk 19 gol di Liga Portugal dan 6 gol di Liga Eropa. Performa gemilangnya membuatnya dilirik oleh manajemen Newcastle sebagai pengganti potensial atau tambahan di lini serang. Namun hingga kini belum ada pendekatan resmi dan kepastian transfer masih belum jelas. Porto menetapkan harga tinggi untuk Aguehoa, yakni antara 80 juta euro hingga 100 juta euro. Harga ini bisa menjadi kendala bagi Newcastle meski klub tersebut sedang berupaya memperkuat skuad untuk menghadapi Liga Champions musim depan. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, klub Arab Saudi Al Nassr telah mulai pembicaraan resmi dengan Bayern Munich untuk mengamankan jasa winger asal Prancis Kingsley Coman. Pemain berusia 29 tahun ini dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Al Nassr, di mana ia berpotensi bermain bersama Cristiano Ronaldo.
Coman yang kalah bersaing dengan Michael Olise di bawah asuhan pelatih Bayern, Vincent Kompany, hanya mencatatkan 7 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan pada musim 2024-2025. Bayern Munich bersedia melepas Coman dengan biaya transfer diperkirakan antara 30 sampai 40 juta euro, sekaligus untuk mengurangi beban gaji tahunan sang pemain yang mencapai 18 juta euro. Meski Liverpool dan Tottenham juga menunjukkan ketertarikan, namun negosiasi Al Nassr dilaporkan berjalan cepat. Menurut laporan Sky Sport Jerman, Newcastle telah mencapai kesepakatan personal dengan Malick Thiaw untuk kontrak berdurasi 4 tahun. Namun The Magpies harus bisa meyakinkan AC Milan dan Massimiliano Allegri untuk melepaskan Thiaw, sebab baik Milan maupun Allegri belum memiliki niat untuk melepas sang bek yang menjadi bagian penting dalam skema musim ini. Sebelumnya, Newcastle United telah mengajukan penawaran sebesar 30 juta euro untuk Malick Thiaw. Namun tawaran Newcastle langsung ditolak oleh manajemen AC Milan. Jika Newcastle benar-benar serius, Milan disebut baru akan melepas Malick Thiaw dengan mahar 35 juta euro. Upaya AC Milan untuk mendatangkan Rasmus Højlund kini menemui titik terang. Harapan mereka untuk bisa meminjam sang pemain pada musim panas ini mendapat respons yang positif. Menurut laporan dari media ternama Italia Gazzetta dello Sport, minat Milan memang sangat bergantung pada kesediaan United. Rossoneri sejak awal menunggu apakah klub Inggris itu mau menerima proposal peminjaman. Kini laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United terbuka untuk semua potensi kesepakatan. Hal ini praktis membuka jalan bagi Milan untuk segera memulai proses negosiasi secara resmi. Penyerang muda Albania Armando Broja resmi bergabung dengan Burnley dari Chelsea dengan nilai transfer sebesar 20 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub yang baru promosi ke Liga Primer Inggris tersebut. Broja yang bergabung dengan Akademi Chelsea pada 2009 menghadapi tantangan cedera dalam beberapa tahun terakhir, termasuk cedera ACL pada 2022 dan masalah pergelangan kaki saat dipinjamkan ke Everton musim lalu. Meski sempat menunjukkan potensi selama masa peminjaman di Vitesse dan Southampton, Broja hanya mencatatkan 38 penampilan senior untuk Chelsea dengan torehan 3 gol. Transfer ini menjadi penandatanganan ke-13 Burnley pada bursa transfer musim panas ini, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat skuad untuk bertahan di Liga Primer. Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang Napoli Giacomo Raspadori dengan biaya transfer sebesar 22 juta euro ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus. Pemain berusia 25 tahun ini akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub La Liga tersebut. Raspadori yang turut membantu Napoli meraih gelar Serie A diharapkan dapat memperkuat lini serang Atletico dengan kemampuan bermain sebagai penyerang, gelandang serang, atau sayap di bawah asuhan Diego Simeone. Pemain internasional Italia ini akan segera menjalani tes medis di Madrid dan menjadi rekrutan ke-7 Atletico pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang Brentford Yoane Wissa dikabarkan sedang mendorong kepindahan ke Newcastle United dengan negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Menurut laporan, tawaran awal Newcastle sebesar 25 juta euro telah ditolak. Namun, The Magpies kini sedang mempersiapkan tawaran baru sekitar 35 juta euro. Di sisi lain, Brentford mematok harga pemain internasional DR Kongo berusia 28 tahun ini antara 40 sampai 50 juta euro. Wissa yang mencetak 19 gol di Liga Primer Inggris musim lalu sangat ingin bergabung dengan Newcastle untuk mendapatkan kesempatan bermain di Liga Champions. Perwakilan Wissa saat ini berada di Inggris untuk menyelesaikan kesepakatan. Wissa sendiri telah menegaskan preferensinya untuk tetap bermain di Liga Primer dan saat ini tidak berlatih bersama Brentford untuk mempercepat proses kepindahannya. Real Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain Vitinha pada musim panas tahun 2026 untuk memperkuat lini tengah mereka.
Seperti dilansir dari Marca, pemain Portugal berusia 25 tahun ini diincar untuk mengisi kekosongan lini tengah pasca kepergian Luka Modric ke AC Milan. Setelah menggelontorkan lebih dari 100 juta euro untuk Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Franco Mastantuono, Real Madrid menunda pembelian besar hingga 2026 demi mengejar klausul rilis Vitinha sebesar 90 juta euro. Meski hubungan dengan PSG tegang pasca saga Mbappe, Madrid tetap berupaya membuka negosiasi untuk sang gelandang. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak penyerang muda Gonzalo Garcia hingga 30 Juni 2030. Pemain berusia 21 tahun, jebolan Akademi La Fabrica, mendapatkan kontrak baru dengan klausul pelepasan 1 miliar euro untuk mengantisipasi ketertarikan klub Liga Primer Inggris. Garcia meraih kesepakatan ini berkat penampilan impresif di Piala Dunia antar klub FIFA, di mana ia menyabet sepatu emas dengan 4 gol dan 1 assist. Kontraknya mencakup kenaikan gaji menjadi 1,5 juta euro bersih per tahun, menandakan statusnya di tim utama asuhan Xabi Alonso. Chelsea berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 atas Bayer Leverkusen dalam pertandingan persahabatan pramusim yang digelar di Stamford Bridge. Laga ini menjadi panggung bagi sejumlah pemain baru The Blues untuk unjuk gigi di hadapan pendukung setia mereka. Chelsea tampil dominan di pertandingan ini, bahkan mereka tak memberikan banyak kesempatan pada Leverkusen untuk menyerang. Chelsea sendiri menciptakan sejumlah peluang, namun mereka hanya bisa mencetak 2 gol melalui Estevao dan Joao Pedro. Setelah laga ini, Chelsea akan bersua AC Milan, kemudian mereka akan terjun dalam laga perdana Premier League 2025-2026 melawan Crystal Palace. Inter Milan berhasil mengalahkan AS Monaco dengan skor 2-1 dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Stade Louis II, Monaco. Laga ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim jelang musim kompetisi baru. Pertandingan ini berlangsung sulit bagi Inter. Mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Hakan Calhanoglu terkena kartu merah. Gol AS Monaco dicetak Magnus Akliuche. Sementara itu, gol-gol Inter dipersembahkan Lautaro Martinez dan Ange Ioanboni. Setelah ini, Inter akan beruji coba melawan Monza dan Olympiakos. Kemudian mereka akan resmi menjalani laga perdana Serie A 2025-2026 melawan Torino.